Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali melalui Renungan Harian edisi Selasa 23 Juni 2020 bersama Gereja Toraja Jemaat Laharoi Teluk Baru. Mari kita mempersiapkan firman Tuhan sebagai landasan aktivitas kita di hari ini, yaitu dari kitab Mazmur 86 ayat yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-17. Sebelum kita memulai membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas anugerah dan berkat yang Tuhan telah limpahkan kepada kami. Sehingga pagi hari ini kami datang di hadirat-Mu untuk mendengarkan firman kebenaran-Mu sebagai awal dari kegiatan di hari ini, ya Tuhan. Inilah kami anak-Mu yang datang menyerahkan diri. Berkatilah kami semua. Dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita dari Mazmur 86 ayat yang ke-14 sampai yang ke-17. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ya Allah, orang-orang yang angkuh telah bangkit menyerang aku, dan gerombolan orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku, dan tidak mempedulikan Engkau. Tetapi Engkau, ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku. Berilah kekuatan-Mu kepada hamba-Mu, dan selamatkanlah anak laki-laki hamba-Mu perempuan. Lakukanlah kepada aku suatu tanda kebaikan, supaya orang-orang yang membenci aku melihat dengan malu bahwa Engkau, ya Tuhan, telah menolong dan menghiburkan aku. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan dan tetap kita pelihara dalam kehidupan kita. Amin. Tema renungan kita di Renungan Harian edisi 23 Juni, dekat dengan Tuhan. Yaitu di Petami Basanta, Mareke Lako Puang. Sebelum seorang petinju naik ring untuk bertarung dengan lawannya, terlebih dahulu diukur berat badan, tinggi, jangkauannya, umurnya, dan lain-lain. Kenapa harus dilakukan seperti gini? Supaya dalam pertandingan tinju itu, pertandingan itu seimbang. Jadi lawan yang bertinju seimbang, diusahakan mempunyai sama-sama kekuatan. Di dalam pembacaan kita tadi, Raja Daud diibaratkan untuk siap untuk bertinju. Tapi apa yang dialami oleh Raja Daud, mereka menyadari bahwa lawan yang akan dihadapi tidak seimbang. Permasalahan yang akan dihadapi jauh lebih besar dibanding kemampuannya. Olehnya itu, Daud sangat menyadari bahwa bahaya yang akan mengancam hidupnya sungguh luar biasa. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi Raja Daud, mungkin kita masih ingat kisah perjalanan kehidupan Daud. Saat Daud mau diangkat menjadi raja, banyak orang yang nyinyir kepada dia. Masa sih tukang gembala mau jadi raja? Secara manusia biasa, suatu penghinaan yang sangat luar biasa. Kedua, mungkin kita masih ingat saat Raja Saul ingin membunuh Daud. Apa yang dilakukan oleh Daud? Harus bersembunyi di gua untuk menyelamatkan dirinya. Yang tidak kalah juga saat mau berperang dengan Goliat, kita tahu bahwa Goliat postur tubuhnya jauh lebih besar dibanding dengan Daud. Kalau dihitung-hitung,
bisa 1:3 atau 1:4 tentang kemampuan mereka. Tetapi di dalam perjuangan ini kita tahu bahwa semua itu bisa dilalui oleh Raja Daud dengan memenangkan semua pertandingan. Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan, menjalani hidup ini sering kita rasakan bahwa tantangan yang kita hadapi jauh dari kemampuan kita. Persoalan-persoalan yang kita hadapi, baik itu pergumulan hari-hari, kebutuhan sehari-hari, persoalan ekonomi, persoalan dalam keluarga, kesehatan seperti yang kita alami sekarang, wabah COVID-19 yang sangat menakutkan, dan banyak hal lagi yang kita hadapi, membuat kita tidak berdaya menghadapi pergumulan hidup ini. Kadang kita merasa bahwa kita tidak sanggup. Pertanyaan yang muncul bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana menghadapi kondisi seperti ini? Bagaimana menghadapi persoalan yang lebih besar daripada kemampuan kita? Pembacaan kita tadi dari Mazmur 86 memberikan contoh kepada kita yang mana Daud adalah seorang yang sangat dekat dengan Tuhan, bahkan sangat mengenal dengan Tuhan. Lewat pernyataan iman di ayat yang ke-15 disampaikan, Engkau adalah Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih, dan setia. Itulah yang menjadi kekuatan Daud. Daud sangat mengenal bahwa Allah yang disembah adalah Allah yang dahsyat. Kedekatan dengan Daud, apa yang dialami oleh Daud, akhirnya Daud memohon doa kepada Tuhan, seperti yang disampaikan di dalam ayat yang ke-16. Doa Daud, berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, berilah kekuatan kepada hamba-Mu dan selamatkanlah anak-Mu. Inilah doanya Daud yang disampaikan kepada Bapa, kepada Tuhan yang kita sembah. Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan, apa yang telah dilakukan Daud, marilah kita contoh permasalahan hidup yang sangat berat bagi kita, yang secara kasat mata kita tidak sanggup untuk menyelesaikan. Tapi marilah kita meyakini bahwa segala permasalahan itu bila nama kita bawa kepada Tuhan, Tuhan senantiasa akan menolong kita. Biarlah aktivitas kita pada hari ini dan yang akan datang kita selalu sandahkan kepada Tuhan, dan mari kita imani bahwa Allah kita adalah Allah yang dahsyat, yang sanggup menolong kita, yang sanggup menyelesaikan segala permasalahan yang kita hadapi. Haleluya. Amin. Mari kita menutup renungan kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu di pagi hari ini. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan kami dalam menjalankan aktivitas kami hari ini. Sebagaimana anak-anak Tuhan yang mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab karena topangan kasih dan pernyataan-Mu ya Tuhan. Seberat apapun yang kami hadapi hari ini, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menopang, Tuhan akan menolong kami. Tuhan Bapa kami yang di surga, saat ini kami berdoa kepada-Mu, kiranya Tuhan memberkati segala aktivitas kami, secara khusus umat-Mu di Jemaat Laharoi. Jauhkanlah kami dari berbagai macam penyakit, duka cita, dan berikanlah kami makanan yang secukupnya di hari ini ya Tuhan. Dan jauhkanlah kami dari hal-hal yang merintangi untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Tuhan, kami berdoa juga untuk pemerintah kami. Tuhan, berikanlah hikmat-Mu. Biarlah memerintah kami sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa kiranya pelayanan kami di pagi hari ini menjadi pelayanan yang berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, berkatilah kami semua yang terlibat dalam pelayanan ini. Inilah doa kami kepada-Mu ya Tuhan.
Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, biar kami layak di hadapan-Mu. Dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa kepadamu. Amin. Demikianlah renungan kita di hari ini. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Selamat beraktivitas. Tuhan senantiasa bersama dengan kita. Haleluya. Amin.